Shalom buat kita semuanya. Nama saya Lydia Novianti Harahap dengan NIM 20020309. Prodi Kepemimpinan Kristen semester 3. Mata kuliah Psikologi Dewasa dengan dosen pengampu Ibu Maira Ulis Mamnur MA. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kasus Saudara J. Identitas Saudara J. Inisial nama J, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa dengan kerjaan sampingan sebagai pemain musik di acara pesta-pesta. Penghasilan 100.000 per job. Status perkawinan belum menikah. Deskripsi masalah Saudara J. Fisik. Perkembangan fisik yang ada pada Saudara J adalah ia memiliki warna kulit yang sawo matang, rambutnya ikal kecoklatan, memiliki tubuh yang pendek. Saudara J juga mempunyai kebiasaan merokok yang berlebihan, peminum, dan sekali-sekali ia juga menggunakan ganja yang katanya untuk ketenangan diri. Kognitif. Saudara J merupakan mahasiswa yang memiliki pekerjaan sampingan karena skillnya bermain alat musik sebagai pemain musik dalam sebuah pesta yang mengundangnya. Penghasilan yang biasanya ia dapatkan setiap job 100.000. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, Saudara J menjadi tidak ada job panggilan buat main musik di acara pesta. Hal ini disebabkan karena udah jarang diadakan pesta di masa pandemi. Padahal, uang hasil dia bekerja tersebut ia gunakan untuk menambahi uang sakunya sehari-hari sebagai mahasiswa. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mau membebankan keluarganya terlalu banyak. Sosio-emosi. Dalam keseharian Saudara J dikenal sebagai orang yang memiliki sikap emosi yang susah ditebak. Saudara J akan baik kepada orang yang baik kepadanya. Ia suka usil kepada orang-orang, terlebih terhadap perempuan. Dia suka menggobali para perempuan baru dikenalnya. Bahkan karena keusilannya dia pernah kena bentak oleh seorang wanita dan ia menjadi mencaci wanita tersebut dengan kata kasar di belakangnya. Hal ini suka dilakukan karena dia suka gagal dalam berpacaran. Bagi Saudara J, perempuan itu sama aja jahatnya. Ketika Saudara J memiliki uang, maka ia juga mau sekali-sekali menghisap narkotika yang katanya buat ketenangan dirinya. Efek yang ia rasakan setelah menggunakan narkotika itu adalah ia mau berhalusinasi dan ketawa sendiri. Semenjak ia sepi job yang mengakibatkan ia tidak punya uang, sedangkan kiriman uang dari orang tuanya juga tidak seberapa, dia merasa kesal dan tidak teratur makan. Kadang ia makan hutang ke warung langganan dia atau bahkan pernah makan di kos tempat ceweknya. Dia juga sudah tidak lagi menggunakan narkotika tersebut. Sejak saat itu ia sering lemas dan kadang melamun sendiri karena masalahnya ini. Perlahan ia berusaha melepaskan juga narkotika itu walaupun sakit, dan sejak saat itu juga Saudara J mulai baper dan mudah emosi ketika hal yang dilakukan orang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun setelah ia ketemu dengan orang-orang yang memberinya nasihat dan pembinaan rohani, membuat dia jadi sayang sama keluarganya di kampung, dan ia dikenal sebagai laki-laki yang rapi dan rajin beribadah ke gereja. Rekomendasi yang relevan dengan masalah. Yang pertama, dalam sebuah website resmi Halo Dokter di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar beracun dari rokok atau karena berhenti merokok secara tiba-tiba. Yang kedua, menurut Yuda Vika Dilivana dan Yeni Utami pada tahun 2020, penyakit gastritis terjadi pada orang-orang yang memiliki pola makan yang tidak teratur dan
mengkonsumsi makanan yang merangsang asam lambung. Prevalensi angka kejadian gastritis menurut WHO 2012 pada beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 583,63 kasus gastritis dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Kaitannya dengan kasus saudara J yang makan tidak teratur dan tidak sehat, maka akan memicu penyakit gastritis. Menurut Dema Yulianto 2014 mengatakan bahwa faktor internal penyebab kenakalan remaja diduga terkait kondisi ketegangan emosi dalam diri remaja akibat perubahan fisik dan psikologis masa perkembangan remaja. Ketegangan emosi yang tinggi, dorongan emosi yang sangat kuat, dan emosi yang tidak terkendali membuat remaja lebih mudah meledakkan emosi dan bertindak tidak rasional, sehingga tidak jarang keadaan emosi yang demikian membuat remaja berperilaku yang termasuk dalam kenakalan remaja. Yang keempat, menurut Sorjono Dirjosisworo pada tahun 1986 bahwa pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi, atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain. Saudara J yang terkadang menggunakan narkotika juga mengalami ciri-ciri seperti yang dijelaskan di atas. Yang kelima, menurut Darminta 2014, pembinaan rohani merupakan usaha untuk hidup dalam sisi keimanan setiap insan manusia. Pada dasarnya, hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Saudara J yang mendapatkan pembinaan ini merasakan efek yang terjadi kepadanya. Ia secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam agamanya. Daftar pustaka yang pertama saya ambil dari website resmi Alo Dokter yang judul Segudang Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh dan ditinju oleh Dr. Kevin Adrian. Kedua, Yuda Vicky Diliana dan Yedi Utami 2020 dengan judul Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Gastritis pada Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Balowerti Kota Kediri. Ketiga, Yulianto D 2015 Hubungan antara konsep diri dan kecerdasan emosi dengan kenakalan remaja, Nusantara of Research, Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang keempat, Sorjono Dirjosisworo 1986 dengan judul Jurnal Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja atau Adolescent Substance Abuse. Yang kelima, Darminta 2014 dengan judul Jurnal Kegiatan Pembinaan Rohani dalam Upaya Mengubah Perilaku Sosial Peserta Rehabilitasi Narkoba. Sekian presentasi dari saya. Thank you and God bless us.